lagi di my YouTube channel. Nah, seperti janji aku sebelumnya, aku mau ngajak teman-teman untuk melihat perkebunan kopi milik keluarga aku. Nah, sekarang aku udah berada di perkebunan kopi milik keluarga aku. Memang sih ini nggak cuma kopi ya, ada beberapa tanaman juga. Dan memang ayahku tuh sengaja buat nanam kopinya itu berdekatan dengan tanaman-tanaman lain. Katanya itu akan lebih baik untuk si kopinya, jadi nggak akan terlalu panas, nggak akan terlalu kena panas. Nah, ceritanya sebenarnya video ini udah mau aku bikin beberapa bulan yang lalu malahan, tapi aku baru sempet untuk datang ke perkebunan ini pada hari ini. Sebenarnya kan nggak begitu jauh sih dari rumahku, itu cuma sekitar ya kayak yang teman-teman lihat tadi ya, perjalanan buat ke sini itu cuma sekitar 7 menit sampai 10 menit itu kita udah bisa sampai di perkebunan ini. Nah, ada beberapa tanaman sih sebenarnya di sini, ada karet, ada sawit. Nah, nanti mungkin di next video aku juga bisa shoot ke teman-teman dan share ke teman-teman seperti apa pengelolaan karet dan sawit di perkebunan di Jambi ini. Nah, untuk video kali ini aku mau liatin ya kita mau panen sih sebenarnya teman-teman. Kita mau panen kopi. Tumbuhan kopi ini udah ditanam sama ayahku tuh kurang lebih 2 tahun, dan mulai pertama kali dia itu berbuah itu di usia 11 bulan. Nah, sekarang itu udah ada beberapa yang merah-merah yang udah bisa kita petik. Kalau ditanya jenisnya, ini jenisnya Robusta karena ini berada di ketinggian yang enggak tinggi ya. Ini berada di dataran rendah gitu. Nah, mau lihat? Stay tune with me. Oke, sebelum kita melihat tanaman kopinya, aku mau cerita dulu. Jadi harus ada beberapa perlengkapan yang kita persiapkan untuk pergi ke perkebunan ini. Yang pertama, nah aku pakai dress yang lengannya panjang. Kenapa? Karena ini untuk ya biar nggak terlalu panas. Satu lagi juga karena ini banyak tanaman-tanaman ya. Nanti aku bakal shoot ya sekeliling. Itu banyak nyamuknya guys. Jadi kita harus melindungi diri. Bisa kalau mau pakai boleh sih ya, kalau kita mau pakai repellent mosquito itu boleh aja, atau ya udah kalau aku di sini pakai baju yang lengan panjang. Kemudian juga aku mundur sedikit ya, semoga kelihatan. Aku juga pakai pants yang juga panjang, terus aku juga pakai boot di sini. Aku juga pakai boot, wah. Kemudian juga pakai topi biar nggak kena panas, terus juga sarung tangan buat jaga kebersihan. Nah, yang terpenting dari itu adalah, nah ini dia. Ini kalau aku deketin ada tali di sini. Nah, tali ini sebenarnya untuk mengangkat obat nyamuk guys. Nih, aku muter deh. Nah, itu ada tempat obat nyamuk dan obat nyamuknya udah dinyalain. Nah, ini dia biar nyamuk nggak deket-deket kita. Gitu. Persiapan kita gitu aja. Terus aku juga bawa 1 botol air minum. Kalau aku aus, ya udah tinggal minum gitu. Oke, mari kita sekarang lanjut ke lihat kopinya yuk.
Oke, kita mulai panen. Nah, ini tanaman kopinya gede-gede banget kan. Nah, yang ini yang udah merah itu udah bisa kita panen. Tinggal dicopot aja sih. Tuh. Tinggal kita masukin ke sini. Banget ya sih. Kita pindah ke sini. Oh ya, di bawah ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada duri. Nah, duri ini dikasih buat ngejaga biar nggak ada hewan-hewan pengerat ataupun hewan-hewan yang usil buat gangguin kopinya. Jadi kita kasih jebakan ini duri. Jadi harus hati-hati. Ini biasanya ada pik-pik yang datang ke sini dan suka nyeruput kopi. Ternyata pik-pik juga suka minum kopi, jadi kita kasih ini biar dia nggak mau deket. Itu nggak juga melukai mereka kok. Mereka tahu kalau ada duri gitu kayak kecium, terus mereka nggak jadi ding masuk. Oke, kita panen yang ini. Nah, ini merah semua loh guys. Coba lihat nih teman-teman, ini lucu banget ya. Yang ini merah semua nih. Duh, seneng banget. Mari kita petik satu persatu. Bagian ini banyak banget nih. Kita petik semua.
teman-teman, jadi dalam satu rumpun pohon ini itu nggak semuanya langsung mateng ya. Jadi ada yang udah mateng kayak yang tadi aku petik ya, kayak gini nih. Nih kalau kita sorot lebih deket nih, nah kayak gini nih kan nih yang udah mateng nih, yang udah merah-merah, yang udah bisa kita ambil atau yang udah bisa kita panen nih, yang kayak gini nih, yang udah bisa kita panen berwarna merah kayak gini. Nah ada juga yang masih muda-muda nih, yang kayak gini. Jadi ini dia masih muda banget. Nah ini nih lebih muda lagi, dan ini yang masih berbunga. Jadi dia berbunga dulu teman-teman, habis berbunga nanti baru dia nih mulai muncul kayak gini nih. Ini mungkin, nah ini kita sorot dekat, ini kelihatan, ini yang berbunga, ini yang dia udah mulai tumbuh kopinya, ini yang udah balita, ini yang udah remaja, dan ini yang udah mulai mau dewasa, dan akhirnya nanti dia merah kayak yang tadi kita petik nih, yang kayak gini nih, kayak gitu teman-teman. Sama nih kayak gini kalau kita lihat juga kayak gitu tuh. Jadi dari ujung itu dia kayak usia-usianya ya, pertumbuhan usia. Jadi kita emang harus mantengin terus. Kalau udah ada yang mateng, itu kita udah harus langsung petik. Takutnya nanti ada hewan-hewan, ataupun ya takutnya ya kalau ada yang jahil-jahil gitu ya buat ngambil. Jadi kita emang harus mantengin terus tiap hari. Biasanya itu ayahku ataupun kakakku yang cowok itu datang ke sini buat ngambilin kopi tiap hari, terus dibawa pulang gitu. Jadi kita jaga setiap hari. Nah kalau untuk pupuk sebenarnya kita nggak terlalu perlu mupuk banget ya, dan ini sangat organik banget karena terlalu banyak tanaman di sini. Nanti yang biasa kalau udah diberesin itu tanaman-tanaman rumputnya ini udah bisa jadi kayak pupuk sendiri gitu loh. Kalau dia udah layu udah ditaruh aja kayak gitu. Dan juga karena di sini ada pohon-pohon yang banyak dan rindang banget, ada pohon karet juga, terus ada beberapa pohon tanaman juga di sini. Nah itu ngebantu untuk dia nggak keterpa sinar matahari yang berlebihan. Kalau kopi terlalu panas itu juga kasihan, daunnya itu bisa jadi mencoklat gitu ya, atau rusak gitu. Jadi kita memang harus menjaga intensitas cahaya yang menerpa ke tanaman kopi. Nah ini bunganya cantik banget, coba lihat nih. Nih kayak gini nih tanaman bunganya, ini bunganya nih warna putih nih, lucu banget kan? Nah gitu, aduh unik banget deh. Ini sekarang itu udah pukul, kayaknya udah sekitar pukul 10 kali ya, atau pukul 11. Aku gak lihat jam. Nah itu udah cukup panas, udah mulai panas. Aku mau konsentrasi untuk memetik kopinya lebih banyak, karena ini ada beberapa rumpun banyak banget guys yang mau aku petik. Ya sebisanya sih hari ini itu mungkin ada beberapa rumpun kopi yang udah bisa aku petik, dan sisanya besok itu bisa kita datengin lagi buat ambil. Nah teman-teman, aku juga bakal ngeliatin nanti bagaimana pengolahannya setelah kopi yang tadi kita panen ini. Aku masih dikit ya, karena aku masih belum ngambil semuanya, aku belum ngambil semuanya. Nah ini akan diolah seperti apa, dan pengolahan di sini itu masih tradisional banget. Jadi ayahku itu ngelolanya masih tradisional banget. Setelah ini nanti itu akan diapakan kah? Jadi stay tune with me. Aku akan share pengolahannya sampai menjadi biji kopi yang belum disangrai. Oke? Thank you. Teman-teman, di bawah itu juga ada pohon kopinya, tanaman kopinya ya. Itu aduh, aku mesti hati-hati banget karena ini sebenarnya lereng, ini kayak lereng bukit gitu ya. Nah di bawah itu adalah sungai, aliran sungainya Batanghari, tapi ini udah anaknya namanya Sungai Tabir.
ya jadi perkebunan aku itu masih sampai ke ujung itu dan nyebrang ke sungai itu. Nah di sebelah sana tuh kan ada daratan lagi tuh. Nah itu masih perkebunan keluargaku, masih punya ayahku. Nah ini aku jalan ke depan lagi sedikit. Agak serem sih soalnya, mesti hati-hati banget. Tapi untungnya ada banyak pohon karet ini ngebantu aku untuk pegangan. Oke, nah itu ada pohon kopi lagi guys. Nah itu di bawah itu. Nah itu ayahku lagi ngambilin kopinya yang di bawah. Nah ini ada beberapa yang juga masih kecil nih. Jadi ayahku tuh gitu, pas ngeliat ada lahan yang menurut ayahku tuh bisa ditanemin, udah ditanemin dengan tetap sih memperhitungkan jarak ya antar tanaman biar gak rebutan makanan. Nah kayak gitu tuh. Nah ini nih yang kecil-kecil, yang itu, terus yang ini nih juga jari nggak kelihatan, itu juga tuh yang masih belum ada buahnya ya. Nah ini nih udah agak mendingan. Ada lagi banyak banget itu di bawah. Aku jalan dulu ke sana pelan-pelan. Itu banyak kopi-kopi lagi yang udah mulai tumbuh ya. Kayaknya belum setahun deh. Nah gitu. Itu. Udah. Nah kalau ke seberang itu perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit. Next time aku bakal bikin video ke sana. Caranya itu adalah kita dari tepian sana itu ada perahu kecil, ada sampan buat nyebrang ke sana, ke seberang. Dan di situ ya udah kita nyampe di perkebunan sawitku. Next time ya. Nah dan juga nanti aku trailer sedikit nih karet dan bagaimana cara penyadapan karet nanti ya di next video juga. Oke. Itu papaku lagi on the way ke atas. Nah itu jadi kayak terjal gitu loh teman-teman, jadi kayak emang turunan gitu. Kita mesti hati-hati banget buat jalan. Mana ya kopi hasil panen aku tadi? Oh ya itu dia, aku taruh di sana. Gitu. Oke. Kita menuju ke atas lagi. Kita udah hampir kelar sih. Udah enough sih buat hari ini. Ntar aku liatin seberapa banyak yang udah kita panen hari ini ya. Aku udah keringatan banget. Udah keringatan banget. Panas. Ini udah mau sholat, udah mau masuk zuhur ya, udah jam 12 siang. Aku mau shoot sedikit. Nah nanti aku bakal liatin seberapa banyak yang kita udah panen hari ini. Masih ada lagi sih di sana tapi udah dulu buat hari ini karena papaku lagi puasa pertama buat Syawal ya, 1442. Jadi ya udah, biasanya kita zuhur itu udah mau masuk zuhur itu kita udah balik ke rumah. Kita udah pulang ke rumah. Kita preparing mau balik ke depan. Di depan itu ada pondokan kecil. Dulu sih itu masih dipakai sih pondokannya ya. Dulu pondokannya masih dipakai buat istirahat. Dulu ada anak buahnya ayah yang nginep di sini buat jagain. Nah sekarang itu pondokannya udah jarang kita pakai, jadi udah banyak yang dibikinnya juga dari papan doang. Udah banyak yang kropos papannya, udah banyak dimakanin rayap juga. Jadi itu memang benar-benar cuman buat tempat kita berteduh dan naruh barang beberapa. Terus juga kalau kita mau makan siang, kalau lagi nggak puasa gitu ya, itu di sana. Atau malahan kita suka gelar tikar di sini buat makan bareng-bareng gitu sama keluarga. Dan juga biasanya keluargaku kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu ya udah kita sempetin gitu, ya udah yuk kita tamasya kemana, ke perkebunan, bawa tikar, terus kita masak-masak gitu. Jadi proses bertamasyanya dimulai dari kita nyiapin mau hari apa, terus mau menu apa, terus kita mau masak bareng-bareng gitu. Nggak selalu pasti ada ikan bakar, jadi kita udah ada proses. Dan dari ayam kampung ya, ayam organik juga, dan itu ternakan yang dibikin juga, yang juga dipelihara oleh papaku, oleh ayahku ya. Ya udah, biasa kita potong, kita masak, terus kita langsung deh tamasya ke sini, keluarga besar ngumpul, kita ngajak gelar tikar, terus makan di sini
sampai sebelum zuhur juga biasanya, karena udah semakin panas ya kalau udah semakin siang. Kalau enggak ya sore sekalian gitu. Yaudin teman-teman, ayo kita balik ke pondokan di depan, di gubuk di depan untuk preparing buat balik ke rumah, dan sekalian kita mau lihat seberapa banyak yang udah kita panen hari ini. Enough dalam 2 jam ini, dan aku bakal tunjukin hasil panen di hari ini. Ini hasil panen kita hari ini. Nanti kita bakal calculate ya, kita bakal timbang nanti di rumah. Ini beratnya berapa kilogram? Berat banget guys. Ini kita cuma bawa 1 karung. Jadi ya udah kita stop aja. Masih ada yang lain, kita panen lagi besok hari. Nah ini nanti kita bakal timbang di rumah ya, berapa beratnya. Dan rumah langsung disambut bocah ini. Oke teman-teman, aku baru aja nyampe rumah, baru pulang dari kebun tadi. Setelah janji itu kita bakal timbang berapa berat dari kopi yang tadi udah kita panen ya. Aku langsung aja mau ke timbangannya. Aku taruh dulu. Oke. Ini dia. Aku shoot sebentar. Oke. Ya, ini dia. Ini dia timbangannya. Oke, aku angkat. Oke dia, ini ya. Nah, aku mau angkat kopinya dulu. Berat banget. Ini dia guys, ini beratnya. Alhamdulillah tadi aku udah bisa panen itu Oke, ini dia. Ini berapa kilo nih ya? 5, 6, 7 kilo 2 on. Oke, jadi beratnya 7 kilo 2 on, yang masih sama kulitnya. Oke, itu dia teman-teman, aku barusan udah timbang beratnya 7 kilo lebih, 7 kilo. Oke, itu ya teman-teman ya beratnya, jadi kurang lebih 7 kilo. Untuk pengolahan selanjutnya nanti aku akan shoot lagi videonya dan akan berbagi lagi ke teman-teman semua. Oke teman-teman, aku ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman semua yang udah pantengin videoku kali ini. Dan jangan pernah bosen-bosen ya untuk ngeliat video-videoku selanjutnya. Dan aku mau ngucapin thank you so much kepada ayahku yang juga bantuin buat nge-shoot videonya. Karena aku kesini cuma berdua sama ayahku. Kakak-kakakku lagi nggak ada di rumah. Dan anyway, hari ini today is hari ketiga kita lebaran sebenarnya. Jadi hari ini adalah hari ketiga kita lebaran. Dan aku nyempetin pagi-pagi dulu bareng sama ayahku buat ke perkebunan. Dan nanti kita sebelum bener-bener siang udah mau pulang ke rumah. Karena ya namanya ini tanaman, kita sesama makhluk hidup, kita harus saling menjaga. Dan harus kita liatin juga. Udah beberapa hari ini, 2 hari ini kita nggak liatin. Dan tanaman-tanaman ini pasti kangen banget sama ayahku dan juga sama keluargaku yang selama 3 hari ini belum mampir ke sini buat jengukin mereka semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga keadaan alam, selalu bersahabat dengan alam, karena kita semua adalah makhluk hidup yang sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, thank you so much. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga like ya videonya, dan juga share ke teman-teman kalian. Thank you so much. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Bye bye.